Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki sistem pendidikan yang terus berkembang sesuai perubahan zaman. Di video kali ini kami akan mengulas bagaimana sistem pendidikan di Indonesia saat ini dan kami menyampaikan bagaimana harapan sistem pendidikan di Indonesia ke depannya agar lebih merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat bertemu dalam diskusi kita pada tema refleksi dan harapan pendidik terhadap sistem pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang sangat luar biasa di bidang pendidikan. Kehadiran beliau diharapkan dapat memberikan wawasan, inspirasi, serta pandangan baru bagi kita semua dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan saat ini. Untuk mengawali diskusi, izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan pembuka kepada narasumber. Yang pertama, bagaimana kondisi sistem pendidikan di Indonesia serta harapan Ibu terhadap pendidikan di Indonesia ke depannya? Terima kasih kepada Ananda Tia yang mana pada kesempatan ini sangat memberikan kesempatan pada Ibu ya untuk mengemukakan sedikit pendapat atau sedikit pengalaman yang dialami oleh Ibu di dalam dunia pendidikan dalam mengajar anak-anak ini. Baik, menurut pendapat Ibu mengenai sistem dunia pendidikan yang ada di Indonesia pada saat ini, yang mana sistem pendidikan di Indonesia itu yaitu merupakan sistem yang terdiri dari pendidikan formal, kemudian pendidikan informal, dan juga pendidikan non formal. Jadi itulah yang saat ini atau yang saat ini Ibu alami di dalam dunia pendidikan, yaitu mengenai pendidikan formal, kemudian non formal dan informal. Nah, di dalam sistem pendidikan di Indonesia tersebut, yang mana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, terutama bagi pihak pemerintah, yang mana sistem-sistem yang ada di Indonesia tersebut itu harus dicapai, gitu ya, harus dicapai. Tujuannya yaitu misalnya di dunia pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia yang pertama mempunyai beberapa tahap, yaitu misalnya tahap pendidikan usia dini, kemudian tahap dasar, kemudian menengah, dan tingkat atas, kemudian tingkat tinggi. Nah, yang mana di dalam setiap sistem tersebut memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, pemerintah juga dengan berbagai usaha upaya untuk mencapai tujuan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, intinya itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai kurikulum, metodik yang dilakukan oleh Ibu ya, khususnya sebagai guru, sebagai pendidik. Itu ada beberapa atau berbagai macam metode, berbagai macam program, kemudian jadi berbagai macam itu yang program yang oleh pemerintah, gitu ya. Ya, diantaranya berbagai kurikulum. Nah, kurikulum dari mulai kurikulum 2026, kemudian kurikulum Kurtilas, kurikulum 13, kemudian sekarang ada
ada KTSP juga, kemudian yang sekarang adalah kurikulum merdeka. Jadi setiap tahap-tahap itu adalah usaha pemerintah, yaitu berupaya sekali pemerintah yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya, sesuai di dalam untuk mencapai tujuan atau sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak ya untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai di dalam undang-undang ya Undang Dasar 1945 yaitu pasal 29 kalau nggak salah ayat 1 kalau nggak salah ya, hak setiap warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya. Intinya itu. Jadi nah terus dengan berbagai upaya ya, program dan lain sebagainya, kemudian sekarang pemerintah ada yang dinamakan sekarang ada rapot pendidikan juga di sekolah dasar sekarang, rapot pendidikan. Jadi pemerintah bisa melihat bagaimana sekolah tersebut, keberhasilan sekolah tersebut bisa dilihat dari rapot pendidikan. Rapot pendidikan. Jadi kebetulan di sekolah kita, di sekolah kami, alhamdulillah dengan rapot pendidikan yang begitu bagus, sehingga di sekolah kita mendapatkan program, mendapatkan bantuan BOS kinerja. Ya, itu adalah dilihat dari rapot pendidikan juga. Rapot pendidikan tersebut berarti kan anak-anaknya dilihat, kualitas anaknya seperti apa, keberhasilan anak-anaknya seperti apa, prestasinya seperti apa. Kemudian para pendidiknya juga bisa dilihat di situ. Jadi alhamdulillah sekolah kami mendapatkan BOSKIN, sudah 2 kali mendapatkan BOSKIN, dan alhamdulillah kemarin dari Kecamatan Ciawi hanya SDN 1 Bugel yang mendapatkan BOS kinerja. Alhamdulillah. Jadi itulah mungkin itu yang bisa gue sampaikan ya. Mudah-mudahan dengan dengan sistem pendidikan Indonesia itu, harapan ibu ya sebagai pendidik, mudah-mudahan harapannya itu yaitu bisa tercapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sebagai putra daerah bercita-citalah ingin memajukan daerahnya sendiri di dalam dunia pendidikan. Seperti halnya Ananda ya mengikuti perkuliahan, mudah-mudahan menjadi penerus ibu ya sebagai generasi yang sudah tua ini, mudah-mudahan ada penggantinya sebagai generasi penerus di daerah kita sendiri gitu ya. Harapannya yaitu mudah-mudahan cita-cita bangsa Indonesia, cita-cita kita yaitu ingin mencerdaskan bangsa, intinya itu adalah mudah-mudahan bisa tercapai oleh anak-anak kita sebagai generasi penerus. Rupanya pendapat ibu hanya itu, mohon maaf karena itulah jadi pendapat ibu atau masih terbatas lah, ibu sudah tua seperti ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, dan tentu ilmunya mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.